Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa hsyurna fi zumratihi ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لقد قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال الرسول في الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكرا كان أم أنثى أما بعد. أبنائي التلاميذ وبناتي التلميذات أعزكم الله من السنة العاشرة حتى السنة الثانية عشرة. Alhamdulillah kita bertemu kembali belajar bersama-sama ngaji kitab Al-Wafi, salah satu syarah Arba'in Nawawi yang kutiba bi uslubin mu'asir, ditulis dengan bahasa kontemporer oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan hadis yang pertama, hadis niat yang sangat masyhur dan sangat familiar bagi kita semuanya, innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis, dan sudah kita sampaikan ahammiyatul hadis, urgensi hadis ini, kemudian juga lughatul hadis, ya, kalimah, kata ataupun ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam hadis innamal a'malu binniyat yang dijelaskan secara luar biasa oleh musannifnya. Kemudian juga sudah kita sampaikan sebab wurudil hadis, sebab munculnya hadis ini. Ya, salah satunya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Kabirnya dengan sanad yang rijalnya ataupun perawi-perawinya ini thiqah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kita sudah sampaikan kemarin. Ada seorang yang mana hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummi Qais. Akhirnya laki-laki ini dijuluki ataupun dinamai ataupun disebut dengan sebutan Muhajir Ummi Qais. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Ibnu Allan. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ini merupakan salah satu syarah dari kitab Al-Adhkar, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi kemarin sudah kita singgung bahwasanya Imam Nawawi ini memiliki berbagai macam kitab ataupun mengarang banyak sekali kitab. Di antaranya ada 3 kitab yang sudah sering kita dengar, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adhkar, kemudian Arba'in Nawawi. Dan dalam tiga kitab ini, hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi adalah hadis innamal a'malu binniyat. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Ibnu Allan ini merupakan salah satu syarah dari kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dijelaskan, warawa Sa'id bin Mansurin fi sunanihi, dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya bisanadin ala syarti syaikhaini, dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza utlika lafat asy-syaikhain insarafa ila al-Bukhari wa Muslim. Ini khususnya untuk teman-teman kelas 10 ya. Jadi kalau ada ungkapan rawahu asy-syaikhan atau riwayatu asy-syaikhaini, maka yang dimaksudkan dengan syaikhan ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau untuk teman-teman kelas 11 dan kelas 12 saya kira sudah tidak asing lagi. Ya. An Ibnu Mas'udin qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Ibnu Mas'ud, man hajara yabtaghi syai'an, barang siapa yang hijrah karena mengingini sesuatu, fa inna ma lahu min dzalika mithla ajri rajulin hajara liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Qais. Ya. Jadi barang siapa yang hijrah karena mengingini sesuatu, maka apa yang dia dapatkan dari hal itu semisal pahala seorang laki-laki hajaro, yang hijrah, liyatazawwaja imra'atan, untuk menikahi seorang wanita, yuqalu laha Qais, yang namanya adalah Qais,
Faqila lahu, sehingga kemudian dia disebut muhajir Ummi Qais, seorang yang hijrah karena wanita yang bernama Ummi Qais. Masya Allah. Abna'i at-talamid wa banati at-tilmidat, a'azakumullah. Dari sini kita semakin faham bahwasanya niat memiliki peran yang sangat sentral dalam amalan kita, dalam ibadah kita. Nah, kemarin kita sampaikan an-niyyah mi'yar qabulil amal, bahwasanya niat ini merupakan standar ya, diterimanya satu amalan. Sebetulnya hadis yang pertama innamal a'malu binniyat ini juga terkait dengan hadis-hadis yang lain. Nah, yang dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika niat seorang itu baik, niatnya salihah, maka ia pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan apa yang ia lakukan niscaya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun toh sekali waktu mungkin ya, objeknya kurang tepat. Misalnya dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, ini hadis yang juga sangat masyhur, diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki yang saat itu berniat baik. Kemudian dia mengatakan, la atasaddaqanna lailah bisadaqah. Sungguh pada malam hari ini aku akan bersedekah. Jadi dia punya niat yang sholihah luar biasa, akan bersedekah pada malam hari tersebut. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dan ketika di satu tempat bertemu dengan seorang laki-laki, ia berikan apa yang ia bawa kepada laki-laki tersebut. Begitu. Setelahnya di pagi hari ternyata manusia ataupun orang-orang mengatakan, laqad tasaddaqa al-lailah ala sarikin. Kalau bahasa kita sekarang nyinyir gitu ya. Laqad tasaddaqa al-lailah ala sarikin. Tadi malam ada seorang yang bersedekah kepada pencuri. Jadi gitu, fa asbahu yatahaddatsun. Ketika waktu pagi mereka membincangkan hal tersebut. Tadi malam ada seorang yang bersedekah kepada seorang pencuri. Maka si laki-laki ini mengatakan, Allahumma lakal hamd ala sarikin. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Aku bersedekah kepada seorang pencuri. Dia tidak menyangka ternyata sedekahnya tidak tepat mengenai sasaran. Walaupun toh niatnya baik, niatnya jelas bersedekah, ingin meringankan beban orang lain. Maka kemudian dia mengatakan, la atasaddaqanna bisadaqah. Aku akan sungguh bersedekah lagi. Pada malam yang kedua dia keluar, kemudian ia temui seorang wanita, ia berikan apa yang ia bawa kepada wanita tersebut. Ia berharap semoga sedekahnya tepat mengenai sasaran, objeknya benar begitu. Akan tapi fa'asbahu yatahaddatsun. Di waktu pagi hari orang-orang membincangkan lagi, laqad tasaddaqa al-lailah ala zaniyatin. Tadi malam ada seorang yang bersedekah kepada pezina, pada pelacur perempuan. Ternyata sedekahnya pada malam yang kedua belum tepat mengenai sasaran juga. Yang ia beri adalah seorang zaniyah, seorang pezina perempuan. Ia pun mengatakan, Allahumma lakal hamd ala zaniyatin. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Sedekahku ini ya, diterima oleh seorang pezina perempuan. Lantas dia mengatakan, la atasaddaqanna bisadaqah. Sungguh aku akan bersedekah lagi. Ya, istilahnya dia belum kapok. Dia ingin sedekahnya tepat mengenai sasaran. Malam yang ketiga dia keluar lagi. Kemudian ia temui ada seorang, ia berikan apa yang ia bawa, berharap semoga sedekahnya tepat mengenai sasaran. Fa'asbahu yatahaddatsun. Maka pada pagi hari kemudian orang-orang membincangkan satu hal, laqad tasaddaqa al-lailah ala thariyin. Tadi malam ada seorang yang bersedekah kepada orang yang sangat kaya. Maka mendengar itu si laki-laki ini kemudian mengatakan lagi, Allahumma lakal hamd ala thariyin. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Ya. Sedekahku ini aku berikan pada orang yang sangat kaya. Yang mestinya orang kaya itu tidak membutuhkan sedekah. Atau malah mungkin sebaliknya, orang yang kaya itu memberikan sedekah pada si laki-laki ini. Kira-kira semacam itulah. Dijelaskan pada riwayat yang panjang tersebut bahwa kemudian si laki-laki ini tidur. Ketika tidur ya, dia didatangi oleh malaikat dalam mimpinya. Dan dijelaskan padanya bahwasanya sedekahnya ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala thariyin makbulah. Sedekahnya kepada pencuri, sedekahnya kepada pezina perempuan, sedekahnya kepada orang yang sangat kaya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia heran, kenapa bisa demikian? Maka dijelaskan padanya, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatih. Adapun sedekah yang kau berikan kepada seorang pencuri, maka semoga sedekah itu membuatnya jera dari praktik pencurian. Wa amma sadaqatuka ala zaniyatin fala'allaha an tasta'ifa an zinaha.
Adapun sedekah yang kau berikan kepada pezina perempuan, maka semoga sedekah itu membuatnya jera dari praktik perzinaan. Masih banyak ternyata jalan-jalan ataupun lapangan-lapangan kerja yang halal, yang dari situ seorang bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan, amma sadaqatuka ala sariyin fala'allahu ayyatabir hadhihi sadaqah wa yunfik mimma a'tahu Allah. Adapun sedekahmu kepada seorang yang sangat kaya raya, maka semoga sedekah ini bisa dia ambil ibrahnya, pelajarannya, kemudian dia semakin termotivasi untuk memberikan sebagian yang ia miliki di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si kaya ini semakin paham bahwasanya apa yang dia miliki ini bukan ansih, bukan murni milik dia, akan tapi itu titipan Allah Ta'ala, sehingga kemudian dia mendistribusikan apa yang ia miliki untuk meringankan beban orang lain, menolong orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Satu hal yang sungguh luar biasa. Dari hadis inilah para ulama memberikan penjelasan, ketika niat kita dalam melakukan satu amalan kebajikan itu sudah jelas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun toh sekali waktu objek misalnya penerima kebaikan kita itu tidak tepat ataupun kurang tepat. Dengan niat yang salihah ini, maka kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Bahkan kebaikan itu juga bisa meluas, melebar kepada objek penerima kebaikan kita. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat azakumullah. Maka tentang sebab wurudil hadis ini saya kira sudah jelas bagaimana kita diingatkan oleh para ulama semuanya agar senantiasa tentunya berusaha semaksimal mungkin dalam kapasitas kita sebagai manusia yang tidak sempurna untuk senantiasa berniat yang baik, untuk senantiasa berniat yang baik. Karena pada dasarnya saat seorang sudah berniat baik, walaupun toh niat tersebut belum di follow up menjadi sebuah aktivitas kebaikan, maka kataballah indahu hasanatan kamilatan, Allah tetapkan untuknya kebaikan yang sempurna. Ketika niat yang baik ini kemudian ia follow up, ia ikuti dengan aktivitas kebaikan, dengan perbuatan baik, dia meniatkan baik, kemudian niat baik ini ditindaklanjuti dengan perbuatan baik, maka kataballah indahu asyra hasanatin ila sa'imi'ati dhi'fin ila at'afin katsirah. Masya Allah, Allah akan tetapkan untuknya pahala. Bisa dilipatkan 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lipatan-lipatan yang tidak terhitung sama sekali, tergantung kualitas perbuatan baik yang dia lakukan dan juga kualitas keikhlasan yang ada pada dirinya, pada hatinya. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat azakumullah. Kemudian setelah sabab wurudil hadis, kita lanjutkan fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaihi. Jadi fikih hadis dan apa yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat ini. Ada beberapa pembahasan pokok yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama adalah ishtiratun niyyati. Pensyaratan niat. Ittafaqal ulama'u ala anna al-a'mala as-sadirata minal mukallafina al-mu'minina la tasiru mu'tabaratan syar'an. Jadi ittafaqal ulama'u. Para ulama bersepakat, ini sudah konsensus ya, tidak ada khilaf di antara mereka, ala annal a'mala as-sadirata minal mukallafin al-mu'minin, bahwasanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang datang dari kalangan mukallaf mukmin la tasiru mu'tabaratan syar'an, tidak dianggap secara syar'i, wala yatarattabu as-sawabu ala fi'liha illa binniyati. Ini kata kuncinya, illa binniyati. Wala yatarattabu as-sawabu ala fi'liha, dan tidak berakibat pahala atas melakukan amalan-amalan tadi itu illa binniyati, kecuali dengan niat. Simpulannya apa? Berarti perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf tidak dianggap secara syar'i dan tidak mendatangkan pahala sama sekali kecuali kalau diniatkan dengan niat yang benar, dengan niat yang baik. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, wa niyyatu fil ibadatil maqsudati kas-salati wal hajji was saumi ruknun min arkaniha. Dan niat dalam ibadah yang utama, ibadah maksudah itu ibadah yang utama, kas-salati wal hajji was saumi, semisal salat
haji dan puasa ruknun min arkaniha, merupakan salah satu rukun dari ibadah-ibadah tersebut. Jadi saat kita akan sholat, saat kita akan haji, saat kita akan berpuasa, ini niat menjadi salah satu rukun dari beberapa rukun ibadah tersebut. Sudah jelas. Fala tasihhu illa biha. Maka ibadah-ibadah maksudah tersebut, ibadah-ibadah utama tersebut tidak sah illa biha, kecuali dengan niat. Ya. Nanti kita akan sampaikan juga ya, di fakroh yang di bawahnya. Disinilah kita semakin paham bahwasanya dengan niat itu nanti dibedakan antara ibadah dengan yang selain ibadah. Ada seorang misalnya yang melakukan aktivitas semisal wudu, ya, dia membasuh tangan, terus madmadah, istinsyak dan sebagainya sampai membasuh kaki sampai kedua mata kaki dan seterusnya. Akan tapi dia tidak niat wudu, dia hanya ingin apa istilahnya ya, mensegar-segarkan tubuhnya gitu istilahnya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang melaksanakan aktivitas wudu karena niatnya memang tidak wudu. Ada seorang misalnya yang menahan lapar dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, akan tapi bukan dengan niat puasa, dengan niat menjaga tubuhnya agar tidak gemuk, agar lebih kurus, berat badannya turun misalnya, maka dia tidak dikategorikan sebagai shaim, orang yang berpuasa, akan tapi dia orang yang sedang melakukan diet. Jadi jelas di sini ya, bahwasanya niat ini memiliki posisi yang sangat penting. Kalau dalam ibadah maksudah, dalam ibadah yang utama, semisal sholat, haji, puasa dan seterusnya, maka niat ini merupakan salah satu rukun dari ibadah tersebut. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Kemudian yang kedua, wa amma makana wasilatan. Adapun ibadah-ibadah yang merupakan media, ya, wasilah, media, maksudnya ibadah-ibadah yang merupakan media terwujudnya ibadah utama. Kal wudu'i wal husli, semisal wudu dan mandi besar, mandi junabat. Faqala al-Hanafiyyatu, ya di sini ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Maka kalangan Hanafiyah, para pengikut Abi Hanifah berpendapat hiya syartu kamalin fiha. Niat dalam ibadah-ibadah yang menjadi media terwujudnya ibadah yang utama merupakan syarat kesempurnaan. Syartu kamalin fiha litahsilis sawabi, untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai rancu, jangan sampai bingung di sini. Ini kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang lain, berarti kalangan Hanafiyah menjelaskan bahwasanya niat dalam ibadah yang menjadi piranti terwujudnya ibadah yang lain, misalnya wudu. Wudu ini media terwujudnya sholat, terus kemudian mandi junabat, media terwujudnya aktivitas ibadah yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, media-medianya ini wudu, mandi junabat, ya, dan yang lain sebagainya ini hanya merupakan syarat kesempurnaan. Kalau seandainya tidak diniatkan, maka tetap sah, akan tapi pelakunya tidak mendapatkan pahala. Ini menurut kalangan Hanafiyah. Ya, terkait dengan ibadah yang menjadi wasilah tadi ya, terwujudnya ibadah utama ataupun ibadah yang inti. Wa qala Syafi'iyyah wa ghairuhum. Kalangan Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i, wa ghairuhum, dan selain mereka, berpendapat hiya syartu sihhatin aidan. Jadi niat ini juga menjadi syarat sah dalam ibadah-ibadah yang menjadi piranti terwujudnya ibadah yang utama. Jadi wudu harus diniatkan juga untuk wudu menurut kalangan Syafi'iyah dan selain mereka. Ya, mandi junabat terus diniatkan mandi junabat. Tidak boleh tidak diniatkan. Ya. Fala tasihhu al-wasailu illa biha. Maka tidak sah ibadah-ibadah yang menjadi piranti terwujudnya ibadah utama ini illa biha, kecuali dengan niat. Ya, bisa dibedakan ya. Ya, saya kira antum semuanya sudah pernah dengar pembahasan ini di apa istilahnya diskusi kecil-kecil di kelas lah insyaallah. Ya, saya kira clear untuk istirahatu niyyah. Kemudian kita lanjutkan waktu niyyati wa mahalluha. Waktu niat dan tempat niat. Ya. Waktu niyyati fi awalil ibadati. Waktu niat ini ada di awal ibadah. Jadi waktu niat ya di awal ibadah. Ya. Katakbiratil ikhrami bis salati, semisal takbiratil ikhram dalam salat. Wal ihrami bil haji, dan ikhram
dalam ibadah haji. Ya, di sini kita semakin faham bahwasanya kalau seandainya seorang meniatkan ya sesuatu atau satu ibadah itu, waktunya masih jauh dari ibadah yang akan dilaksanakan, maka niat ini tidak dianggap. Misalnya kita akan melaksanakan salat maghrib misalnya, niatnya jam 4:15 sore, rentang waktunya terlalu panjang dari waktu terbenamnya matahari yang menandai masuknya waktu maghrib, yang semisalnya tidak dianggap. Jadi bahasa normatif awalnya bahwasanya waktu niat itu ya fi awalil ibadah, di awal ibadah. Salat berarti saat kita takbiratul ihram. Ya, karena setelah kita melakukan takbiratul ihram itu berarti kita sudah masuk pada salat secara definitif, definisi syar'i. Ya. Jadi menjelang takbiratul ihram, kita salat maghrib, kita niatkan salat maghrib, Allahu Akbar. Sebagaimana juga saat orang melaksanakan ibadah haji, berarti niatnya saat ihram. Ya, ihram dari miqat makani, ya, batas apa istilahnya tempat saat seorang akan memulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, mengenakan kain ihram, kemudian yang melaksanakan ibadah haji meniatkan labbaik Allahumma hajjan misalnya, yang melaksanakan umrah meniatkan labbaik Allahumma umratan, atau kalau hajinya tamattu, karena mayoritas masyarakat Indonesia hajinya tamattu, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, ya, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, berarti kalau hajinya tamattu melaksanakan umrah terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji, begitu. Berarti ia niatkan terlebih dahulu ketika ihram labbaik Allahumma umratan. Selesai, nanti dia menanti masa waktu untuk menjalankan ibadah haji. Ketika proses ibadah haji ini akan dilaksanakan, dia berikhram lagi, kemudian dia melafadzkan labbaik Allahumma hajjan. Ya. Jadi intinya bahwasanya niat itu di awal ibadah, waktu niat. Ya, haji berarti ketika ya ihram akan melaksanakan ibadah haji. Ada yang dieksepsikan memang, ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah puasa. Khususnya adalah puasa wajib di sini yang dimaksudkan. Amma shaumu fatakfin niyyatu qablahu li'usri muraqabatil fajri. Adapun puasa yang dimaksudkan di sini puasa wajib ini, walaupun toh di sini tidak didetailkan ya dalam kitab Al-Wafi ini, fatakfi an-niyyatu qablahu li'usri muraqabatil fajri. Adapun puasa, maka niat cukup qablahu sebelum puasa dilaksanakan, li'usri muraqabatil fajri, karena sulitnya mendekatkan niat puasa ini dengan terbitnya fajar. Jadi bisa dipahami ya. Jadi niat itu di awal ibadah, tapi puasa ini spesial. Kalau puasa tidak, bahkan kalau puasa wajib memang ya kita diperintahkan untuk tabyitun niyyah, memalamkan niat. Kenapa? Karena kalau seandainya di puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, ya kita diperintahkan untuk memulai niat menjelang terbitnya fajar, justru dikhawatirkan nanti kita lalai, kemudian puasa kita malah tidak sah karena kita tidak niat. Begitu. Maka memang diperintahkan untuk puasa yang wajib tabyitun niyyah, memalamkan niat. Biasanya setelah tarawih kemudian kita niat. Atau kalau seandainya tidak sempat maka bisa di malam harinya atau ketika sahur, karena aktivitas sahur itu sebetulnya juga kita sudah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka khusus puasa ini dieksepsikan, dikecualikan. Karena sulitnya tadi itu mendekatkan niat dengan waktu terbitnya fajar. Dikhawatirkan justru nanti niat itu lepas dan puasa kita malah tidak sah. Beda dengan puasa sunnah ya. Kalau dalam puasa sunnah, sebagaimana kita fahami, memang banyak riwayat menjelaskan ya bahwasanya puasa sunnah ini kita boleh niat ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar boleh, bahkan qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari juga dibolehkan. Ada satu riwayat misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat itu bertanya kepada sebagian istri beliau ya, dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasul menanyakan hal indakum syai' atau kama qilat fi tilka riwayah, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan gitu. Ya, fakulna, maka para istri Rasulullah menyampaikan la ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian menyampaikan faidan ana shaim, kalau begitu aku sekarang berpuasa. Nah, riwayat ini konteksnya adalah puasa sunnah. Jadi dalam puasa sunnah, kalau seandainya ya, kita belum mengkonsumsi apapun, belum makan apapun, belum minum apapun, setelah terbitnya fajar jam 6 bahkan jam 7 ya, yang masuk kelas, yang guru ngajar belum makan atau minum apapun, terus kemudian
dia ingat, ini misalnya hari Senin, ya, atau dia pengen Daud misalnya begitu, kemudian ia lanjutkan puasanya, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam puasa wajib, memang kita diperintahkan untuk tabyidun niyyah, untuk memalamkan niat. Abnayat talamid wa banati at-tilmidat akramakumullah jami'an. Ya, sedikit lagi yang kita sampaikan ini, waktu niyah sudah, kemudian kita sampaikan mahallun niyah. Wa mahallun niyyati al-qalb. Tempat niat itu di hati. Ya. Fala yushtaratu at-talaffudhu biha. Maka tidak disyaratkan melafadzkan niat, walakin yustahabbu liyusaida al-lisanu al-qalba ala istighdhariha. Akan tapi dianjurkan agar kiranya lisan membantu hati untuk menghadirkan niat. Nah, ini kita harus memahami secara proporsional, biar ikhtilafat ataupun perbedaan terkait dengan persoalan-persoalan semisal ini tidak menjadi iftirak ataupun perpecahan di antara kita. Jadi tempat niat itu adalah hati. Tidak disyaratkan melafadzkan niat. Akan tetapi kalau seandainya seorang melafadzkan niat, ya, dengan lisannya yang kemudian bisa membantu dia memantapkan hati dalam melaksanakan ibadah, maka ini adalah perkara yang baik. Maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan, sehingga clear semuanya. Ya, bisa difahami ya. Khair insyaallah. Ya. Kemudian dijelaskan wa yushtaratu fiha ta'yinul manwi wa tamyizuhu an ghairihi. Dan disyaratkan dalam niat menentukan sesuatu yang diniatkan, wa tamyizuhu an ghairihi, dan membedakan sesuatu yang diniatkan dengan selainnya. Rada bulat sedikit ya. Ya. Jadi dalam niat itu kita harus menentukan sesuatu yang kita niatkan. Misalnya kita mau melaksanakan sholatnya apakah sholat fardu, apakah sholat sunnah. Seandainya sholat fardunya ini harus ditentukan apakah sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, dan seterusnya, sholat subuh dan seterusnya. Ya, itu yang diistilahkan ta'yinul manwi. Jadi menentukan sesuatu yang diniatkan. Fala yakfi ayyanwiya as-salata bal la budda min ta'yiniha bi salati dhuhri awil asri ila akhir. Ya. Fala yakfi ayyanwiya as-salata. Maka tidak cukup seorang meniatkan salat secara mutlak begitu. Hanya salat saja. Bal la budda min ta'yiniha. Akan tapi ia harus menentukan salat tersebut bi salati dhuhri, apakah itu salat zuhur, awil asri atau asar, ila akhir, atau salat-salat yang lain. Ya. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat azakumullah. Itu beberapa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Pembahasan yang mungkin sederhana bagi antum semuanya. Prinsipnya kita hanya murojaah. Ya, ini kita masih bahasan di hadis yang pertama. Sudah kita sampaikan tambahan sedikit tentang sabab wurudil hadis, yang mana dinukil oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu dari kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Ibnu Allan. Kemudian fikih hadisnya sudah kita sampaikan, istiratun niyyah, waktu niyyah, mahallun niyyah. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan wujubul hijrah. Karena salah satu kalimat kunci dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu dan seterusnya. Yang bisa kami sampaikan ada benarnya mutlak dari Allah Ta'ala, kekurang sempurnaan dalam menyampaikan materi singkat dari kami pribadi, dari saya pribadi. Hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.